Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Kita sudah sampai di pelajaran kelima, yaitu dengan tema keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Di video kali ini, kita akan belajar subtema 1, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, gelar Al-Amin. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kunci awal bisa menjadi orang yang dipercaya oleh banyak orang adalah dengan bersikap jujur. Jadi, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu bersikap jujur sehingga masyarakat selalu dapat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti sikap jujur Nabi Muhammad ialah ketika berdagang barang dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur, menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya, sehingga banyak pembeli yang suka membeli barang-barang dagangan Rasulullah karena sikap jujur Rasulullah tersebut. Para pembeli merasa tidak pernah ditipu oleh Nabi Muhammad. Dan bukti yang lainnya yaitu peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi, kisahnya suatu ketika Nabi Muhammad bersama kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah. Hingga tibalah saatnya peletakan Hajar Aswad. Orang-orang berselisih tentang siapa yang pantas melakukan peletakan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad adalah sesuatu yang suci. Nah, karena itulah mereka sepakat untuk menunjuk Rasulullah SAW karena beliau dianggap orang yang paling pantas. Namun, akhirnya Nabi SAW memberikan cara yang adil dan bijak agar semua kepala suku bisa meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, yaitu dengan cara meletakkan Hajar Aswad di atas kain yang ujungnya dipegang oleh masing-masing kepala suku. Karena ide Rasulullah SAW ini, orang-orang menjadi sangat puas dan sangat menyayangi juga mencintai Rasulullah. Tepatnya karena peristiwa peletakan Hajar Aswad ini, Nabi Muhammad akhirnya memperoleh gelar Al-Amin dari masyarakat kaum Quraisy. Anak-anak, mari kita teladani sikap jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan diri kita untuk selalu bersikap jujur. Contohnya, bila kita disuruh orang tua atau guru untuk membeli sesuatu, jika ada sisa uang kembalian, maka kita berikan uang kembalian tersebut. Kita juga harus membiasakan untuk berbicara apa adanya, tidak boleh berbohong. Anak yang jujur akan menjadi orang yang dipercaya dan disayangi teman, guru, juga keluarga. Teladan yang kedua yaitu kasih sayang.
Nabi Muhammad SAW adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Beliau sayang kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, masyarakat Arab masih hidup di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka tidak menghargai anak perempuan. Bahkan karena malu memiliki anak perempuan, mereka sering membunuh bayi-bayi perempuannya yang masih hidup. Namun, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menyayangi setiap anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Beliau menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Nabi Muhammad juga sangat menyayangi cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk menyayangi kedua orang tua dengan cara sering bersimpuh dan mencium tangan mereka, juga selalu berbakti dan tidak membangkang. Selain kepada keluarga, beliau juga mengajarkan kita untuk menyayangi sesama, yaitu dengan tidak menyakiti hati orang lain, seperti yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Maksudnya apa? Jadi, kita diperintahkan untuk berkata yang baik-baik saja, yang santun, tidak kasar, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Dan kita lebih baik diam kalau hanya bisa menyakiti orang lain. Anak-anak, keteladanan yang ketiga yaitu peduli lingkungan. Rasulullah SAW sangat peduli kepada lingkungan. Hal tersebut tercermin pada perilaku-perilaku beliau. Di antaranya, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Nah, coba kita pikirkan. Untuk berwudu saja, kita dianjurkan agar tidak boros air. Maka, untuk hal lain-lain pun, kita tidak boleh boros air. Harus hemat air. Kemudian, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan, sehingga akan menyebabkan selokan-selokan menjadi tersumbat dan dapat menyebabkan banjir, menyebabkan kerusakan untuk banyak orang. Yang terakhir, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, mempunyai tujuan dakwah, yaitu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang damai dan sejahtera dengan tetap berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa zaman dahulu orang-orang hidup pada masa kebodohan. Banyak penindasan, banyak kekerasan, banyak ketidakadilan, sehingga masyarakat hidupnya tidak sejahtera. Oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di bumi. Tidak hanya bagi orang-orang Arab saja, tapi untuk semuanya, untuk seluruh alam, dari masa dahulu
sampai masa sekarang dan akhir zaman nanti. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Berperilaku sopan, bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga menjaga lingkungan agar kita selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sikap kita, insya Allah, aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang pelajaran 5 subtema 1, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk selalu membiasakan diri meneladani sikap Rasulullah. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.